Halo, selamat malam, Bapak-bapak. Tes. Halo. Sudah siap, Bapak-bapak. Halo. Iya, Pak. Kedengaran mboten, Pak? Suara kura? Suara saya kedengaran nggak, Pak? Tes. Dengar. Dengar. Saya dengar nggak, Pak? Dengar, Pak. Lagi. Ya, emang gelap saya. Wajahnya. Oh iya, Pak. Saya Enggak cari itu, posisi. enggak terlalu. Enggak ada. Jenengan pakai facecam atau dari kamera Pakai laptop? ini laptop. Oh, laptop. Saya jarang pakai Zoom. Ini Ini baru kok pertama. bisa. Ya, Kalau saya Zoom malah biasanya pakai laptop, pakai HP. kalau saya biasanya mah enak pakai Zoom. Terbiasa pakai Oh Zoom. gitu. Monggo Pak Aprian. Ini Pak Jumaidi belum siap ya? Pak Jumaidi. Telepon coba, apa gimana? Membahas Pak. Oh, no. Napa? Mriki wong niki ajeng rapat apa pembelajaran. Oh, goleki tas. Betul tas. Boten. Niki sampun kula rekam nggih. Oke. Terus sekalian kula potonge sing nang depane. Mau nunggu berapa menit lagi, Pak? Ini Pak Aprian. Ini nembe kula bel niki, Pak. Tapi dereng diangkat Pak Jumaidi. Jumaidi. Assalamualaikum, Pak. Ini udah direkam, Pak? Nggih. Niki dadi nderek izin mboten. Oh, nggih, Pak. Ditenggo nggih. Nggih, Pak. Nggih, sampun. Masuk itu masuk. Ya, Mas pakai niki ya, Pak? Pakai akun SD. SD. Jangan di SD napa? Enggak, niki laptop SD, Pak. Oh, pakai nggih. Satu nganu. Dua. Itu yang satu Pak Aprian kok ada. Pak Aprian masih satu lagi. Berarti enggak apa-apa. Nggih, tak tunggu-tunggu nggih. Iki nenggo Pak Jumaidi nembe sinyal. Pados sinyal tuh rene. Oh, nggih. Gitulah kalau di rumah. Nggak di kota ya jarang kayak seperti itu Pak. Sama aja. Kadang juga nggak connect. Apalagi kalau pakai wifi, kalau pakai wifi itu sinyalnya itu loh putus-putus malahan. Ini pakai wifi tetangga ya, Pak. Wifi tetangga. Asal bukan selimut tetangga. Tetangga ini. Nah, Pak Adit teman putih, Pak. Putus-putus. Kulo asline Parakan, Pak.
Nggih. Oh. Gimana? Tapi Berarti kundur panah. tinggalnya di Temanggung. Dekat sama sekolah. Berarti niki Oh, sampun PNS daten niki, Pak. Belum, masih gotong royong. Oh, masih gotong royong. Nah, kemarin PNS kemarin nggak keterima. Untuk kemarin itu. Saya malah daftar sama Demak nggak lolos kan apa Oh, nomor 2. Nggak waduh. beruntung. Teman saya itu malah Demak. lolos. Teman saya itu nilainya pas loh, Pak. Oh, Passing mana grade-nya itu itu? pas minimal. Tapi Wah, kan orang beruntung ya. Klaten, daftarnya di mana? Semarang Ungaran. Oh, ya. Di Oh, nggak. Ungaran. Iya, malah diterima. Padahal nilai yang lainnya itu Pecahan-pecahan nggih, Pak. enggak. Mata pelajaran yang lain itu ada yang tinggi-tinggi tapi nggak terima. Tapi teman itu yang ulah PJUK, malah yang PJUK itu diterima nilai pas-pasan. Nah, belum. Syukurlah. Ini paling ngikut ini toh yang P3K. Iya. Besok paling juga ikut yang P3K Jangan itu. juga Iya, ikut toh. berarti karena saingannya seperti lulus passing grade ya, Pak. Angge muga-muga semuanya lulus sing ikut ini. Amin. Tapi ya Amin. diundur terus kan P3K. Mulai dari Nggak tahu Maret, nih. April sampai Agustus belum tentu masuk ada gitu. Nggih. Sabar. Ini gimana ini? Udah pada ngerjain tugas kok belum semua itu? Mulai mohon, Pak. Sing suruh. Nampak punya saya, satu tak ganti Pak Jumaidi gitu. Pak Jumaidi ini di mana? Iya Pak Jumaidi katanya cari Nggak sinyal tahu. baru turun gitu. Ganti orang. Enggak tahu. Diganti Pak Jumaidi. Nanti nggak ada gambaran. Kita ya. Kalau malah cetok yang itu aja Pak, yang HP aja. Iya. Yang satu mic-nya matiin. Nah, nanti kan pakai yang mic toh, Pak Aprian. Kalau yang pas jenengan Pak Aprian. Terus nggak pakai headset. Rungu. Oh dimulai dulu aja nggak? Atau nunggu Pak nih gimana? Nggih, nggak apa-apa nggih. Dimulai aja nggih Pak Aprian semuanya. Pak malam. Nggih. Bagaimana? Oh dimulai dulu aja ya, nanti Pak Jumaidi biar nyusul. Ya, boleh. Nggih. Nggih. Mulai ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Apa masih sehat? Atau Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Masih semangat untuk melaksanakan pelatihan ini? Semangat. Ya. Sebelum kita mulai pelatihan pada malam hari ini, untuk kelancaran dalam kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya. Pak, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu atau pemecah suasana biar tidak beku
atau biar kita refresh untuk konsentrasi dalam kegiatan ini, guys. Oke, untuk ice breaking yang pertama. Nah, nanti karena kita cuman bertiga, nanti ada 2 ice breaking atau 2 kegiatan. Yang pertama adalah melanjutkan cerita. Nah, aturannya nanti saya mulai bercerita, nanti Bapak yang saya tunjuk nanti melanjutkan ceritanya tersebut. Terserah, nanti menurut ceritanya itu Bapak mau sangkutkan kemana, itu nanti ngikut. Nah, ngikut Bapak mau cerita apa, seperti itu. Gitu, Pak. Sudah? Paham belum, Pak? Oke, Saya siap. ulangi. Siap? Sudah. Oke. Sudah. Ice breaking yang pertama ya, Pak ya. Nah, saya mulai dulu atau contohnya. Tadi sore saya pergi ke sekolah untuk lembur tugas dari pelatihan IHT. Di jalan, saya ketemu dengan wanita. Ternyata wanita itu, monggo dilanjutkan Pak Aprian. Wanita itu apa? Wanita itu memakai baju pink Terus dan jalan sendirian. Monggo Lanjut lanjut. saya. Ya. Kemudian wanita itu terjun ke sumur. sambil Lanjut Pak Dharma. sambil berteriak minta tolong, tolong aku, jangan. Jangan apa, Pak? Ayo. Monggo. Jangan tahu punya ibunya belum mateng. Saya lanjut apa Pak artinya? Putus-putus ya. Mateng ya Mateng. terakhir ya. Matengan Gak bisa. Ya, Nyerah. Nah, cukup ya, Pak. Mateng bahasa Jawa kok. Ya. Satu lagi untuk ice breaking pembuka. Ya. Yang pertama yang judulnya Andai Aku. Nah, mungkin kita masih ingat cita-cita kita waktu kecil, kita ingin jadi apa. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Andai aku guru, maka aku akan memintarkan seluruh anak-anak di Indonesia. Seperti itu ya Pak ya. Contohnya seperti itu. Atau yang lain. Andai aku polisi, maka aku akan menangkap seluruh penjahat yang ada. Nah, seperti itu. Gimana Pak? Sudah paham? Ya, paham. Ya. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Seandai aku tentara, maka aku akan menjaga dia sampai mati. Nah, seperti itu. Ya monggo Pak Aprian Cahyo. Andai aku seorang dokter, aku akan mengobati luka hatimu sampai sembuh. Ya, bisa. Seperti itu monggo Pak itu ya. Andai aku seorang presiden, aku mau memberikan uang kepada Pak Aprian Cahyo. Bisa. Nah, kita dulu aja ya Pak untuk ice breakingnya. Nanti malam kita lanjutkan di lain kesempatan untuk ice breakingnya. Nah, untuk selanjutnya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Sudah.
Di kesempatan malam ini, di sini saya akan sebagai fasilitasi atau validator akan menyampaikan sesi asesmen diagnostik yang dimana di dalamnya ada asesmen non kognitif dan asesmen kognitif. Nah, tujuan dari sesi ini adalah menjelaskan tujuan dari asesmen diagnostik non kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Outputnya, setelah kita mempelajari asesmen diagnostik ini, diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang asesmen diagnostik non kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Untuk alur sesi pada kesempatan kali ini, yang pertama tadi kita sudah membuka kegiatan pada malam hari ini. Terus ice breaking sebentar tadi sudah kita lalui. Dan yang ketiga adalah penyampaian materi inti. Setelah itu dilanjutkan diskusi atau tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Agenda sesi pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini, yang pertama, tujuan asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen non-kognitif. Dan yang ketiga, asesmen kognitif. Nah, setelah kita tahu agenda sesi pada malam hari ini, kita lanjut ke agenda sesi yang pertama, yaitu asesmen diagnostik. Pentingnya asesmen diagnostik, seperti Bapak Ibu ketahui, kemampuan dan keterampilan siswa di dalam sebuah kelas berbeda-beda. Ada yang lebih cepat paham dalam topik tertentu, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami topik tersebut. Seorang siswa yang cepat paham dalam satu topik belum tentu cepat dalam topik lainnya. Asesmen diagnostik memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, Bapak Ibu dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Nah, seperti itu untuk asesmen diagnostik yang penting dalam pendidikan. Dan tujuan dari asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya. Asesmen diagnostik itu untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Mengetahui aktivitas selama belajar di rumah siswa. Mengetahui kondisi keluarga siswa. Mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang terakhir, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, itu tujuan asesmen diagnostik. Terus untuk sesi yang kedua atau agenda yang kedua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Pertama, kesejahteraan psikologis dan emosi siswa. Kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah.
Tiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Nah, itu harus juga kita pahami gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Dan tipsnya, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Terus, untuk tahapan melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif, yang pertama adalah persiapan. Apa yang perlu kita persiapkan dalam diagnosis non-kognitif tersebut. Yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan bagaimana? Untuk yang ketiga adalah tindak lanjut atau umpan balik. Contoh kegiatan persiapan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Contohnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, contohnya adalah bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Terus untuk yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah. Kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Yang ketiga, apa harapanmu? Nah, untuk contoh kegiatan pelaksanaan, siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Misalnya, bercerita. Nah, kita suruh siswa untuk bercerita. Misalnya, tentang pengalamannya yang menyenangkan itu apa, atau bercerita tentang apa yang dirasakannya. Yang kedua, menulis. Kita bisa meminta siswa untuk menulis apa yang ada di pikirannya atau apa yang sedang dipikirkan. Terus yang ketiga adalah menggambar. Nah, untuk menggambar kita bisa untuk meminta siswa menggambar apa yang menjadi imajinasinya. Nah, untuk selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif, strategi tanya jawab. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Memberikan waktu berpikir siswa untuk sebelum menjawab pertanyaan. Nah, untuk contohnya, tuh, maaf Pak, malah ke pause sih sharingnya. Bentar Pak, bentar nggih. Nah, kita lanjutkan lagi. Saat menjawab pertanyaan, saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, terus berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Terus buat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Membantu siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri. Terus siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Kita tunggu untuk beberapa saat. Nah, tindak lanjut dari diagnosis non-kognitif adalah yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila dipertemukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Nah, dari
tujuan asesmen diagnostis dan asesmen diagnosis non kognitif, Pak. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, Lanjut. lanjut ya. Lanjut, Pak. Jangan. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, lanjut ke agenda sesi yang ketiga adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaan asesmen di diagnostik kognitif adalah sama seperti diagnostik non kognitif tadi, melakukan persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Dan yang penting perlu diingat, guru melakukan diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Lanjutkan. Asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan, persiapan, dan pelaksanaannya. Yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Nah, kita sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Terus kita berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Contoh kegiatan tindak lanjutnya. Kita lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan paham. Hitung rata-rata kelas kita. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas dan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa menjadi tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Misalnya, asesmen awal matematika kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran yang dites menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu umumnya. Soalnya, nah kita perhatikan pada gambar sirkuit ini. Untuk mengukur pensil, kita menggunakan penggaris. Nah, berapa panjang pensilnya? Nah, kita bisa lihat di dalam penggaris ini. Nanti anak-anak bisa menjawab, bisa A pilihannya 10, B pilihannya 7, atau C pilihannya 3 cm. Terus,
Jika jawabannya A, skornya paham utuh. Pembelajaran dapat dilanjutkan dengan KT berikutnya tentang hubungan antar satu baku, panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajian dalam diagram gambar di kelas 3. Kalau jawabannya B, paham sebagian, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar atau meteran dan lain-lain. Itu juga berlaku jika jawabannya C, tidak paham. Nah, untuk asesmen diagnostik yang di dalamnya ada diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif, ini tadi adalah beberapa contoh dalam kita untuk melakukan diagnostik kepada peserta didik atau siswa kita. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang belum dipahami dari Bapak-Bapak sekalian? Monggo Bapak-Bapak, kalau ada yang belum dipahami atau masih bingung, bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, Tidak, Pak. nggak ada. Lanjut. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, karena juga sesi kali ini sudah berada di ujung waktunya atau selesai, maka mari kita tutup sesi pada malam hari ini dengan membaca doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Ya. Dengan selesainya sesi kali ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, ya Pak. Ya. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan terima kasih.